satu BDG TV. Ini sekarang lagi corona, tapi kayaknya kita harus tetap bikin konten. Dan udah lama kita nggak ketemu di Big Toys. Balik lagi bareng gue Allen. Gue juga masih di Bandung. Kali ini ada unit spesial. Kita bakal nge-review sebuah Mini Morris ya. Ini ownernya nih. Ini bro gue, bro Rama. Apa kabar bro? Social distancing ya? Iya. Enggak perlu ya? Oh ya. Nggak kedengeran soalnya di mic. Sering ketemu juga kan? Sering ketemu aja. Oke. Kita juga mau ngasih kabar bahwa sebenarnya kita ini memang sedang dalam social distancing, sedang dalam corona, masa penyebaran corona, tapi memang di Bandung saat ini, saat video ini dibikin belum terjadi PSBB ya, bro ya. Jadi memang belum, jadi kita memang masih memanfaatkan waktu yang masih bisa kita melakukan kegiatan. Tapi kalau sudah ada himbauan dari pemerintah untuk PSBB, kita juga pasti bakal tetap di rumah, stay home, kecuali mungkin ada teman-teman beberapa yang perawat, kedokteran ya, terus habis itu teman-teman di kepolisian atau aparat pemerintah mungkin masih bekerja. Dan sekaligus di video ini gua juga sama Bro Rama dan teman-teman Warta 1 BDG juga pengen mengapresiasi, makasih banget buat teman-teman dokter, tenaga medis yang sudah berjuang ya bro ya. Jadi garda paling depan. Tuh, jadi garda paling depan. Dan juga makasih juga dan bangga sekali kita buat teman-teman yang melakukan aksi-aksi sosial membantu sekitarnya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang untuk menyelamatkan atau tetangga-tetangganya mungkin yang di sekitar lingkungannya yang ada kurang beruntung ya bro ya. Nah kali ini kita bakal ketemu sama Mini Rover tahun 76. Nah lo nikmatin aja, bentar lagi kita bakal ngobrol sama Bro Rama. Oke bro, ini nih lagi naik daun ya. Kemarin sempat viral video dari Raffi Ahmad yang beli unitnya Andre Taulani. Nah, itu kan sampai 700 juta ya. Dan kemudian dibeli lagi sama Denny Cagur, hampir 1 miliar ya. 1,1. Nah, mungkin banyak orang yang akhirnya kepengen nih bikin atau pengen koleksi. Mumpung kita lagi sama ownernya, si Bro Rama ini. Bro Rama ini adalah pengusaha Bandung dan pengusaha muda nih, keren ya kan, ganteng, keren lah pokoknya. Koleksinya banyak, nanti kita bakal dikasih review yang lain. Nah, bro, kenapa sih lo milih mobil ini dan gimana sih? Kapan lo dapatnya deh? Gue tanya. Punya mobil ini. Mobil Morris ini pertama kali saya ambil tuh ketika pertama kali ngerti mobil nih. Pertama kali ngerti mobil, pengen punya mobil tuh pengen punya mobil Mini Morris. Ini mobil impian saya, mobil mimpi saya karena waktu dulu zaman SMA dulu punya usaha, belum segala macam, pernah main lah ke acara kontes mobil kayak gitu. Nih mobil ini yang pertama kali saya lirik. Saya nanya lah ke beberapa komunitas, gimana sih kalau pengen main Mini Morris? Nah di situ yang bikin saya terpacu, pengen punya Morris. Kenapa? Karena dia bilang kalau lu pengen main mobil kayak gini, lu harus punya duit yang banyak. Harus punya duit yang banyak. Makanya ya, akhirnya kan? saya termotivasi dari situ. Nah, gimana caranya? Mobilnya dulu apa duitnya dulu? Duitnya dulu. Oh, duitnya dulu berarti. Dari sana baru akhirnya saya buat tuh beres SMA saya mulai kuliah sambil usaha nyicil dikit-dikit nabung, akhirnya kebeli lah ini. Kebelinya juga masih unitnya masih bahan dulu tahun 2014. Tahun 2014. Berarti 6 tahun dong ngurusin ini. Nah, pas dapat kondisinya gimana nih? Pas dapat itu kondisinya harganya juga masih belum terlalu tinggi, jadi masih mobilnya masih bahan. Berapa? Dulu dapat di 200-an. 200 jutaan ya. Memang di Bandung ada berapa unit? Banyak ini. Di Bandung sebenarnya banyak, cuman ini karena mobil hobi, jadi jarang yang menjualnya gitu. Jadi emang benar-benar orang pemiliknya pun emang suka dan dijaga ya. Tadi kan mungkin ini mobil tua kan gitu. Iya. Jadi kalau ini masih single ya. Mobil tua aja dijaga apalagi kamu gitu ya. Gue pengen tahu aliran mobilnya nih, aliran modifikasi lo. Kan ada orang yang ngebalikin ke kondisi orisinilnya. Ya. Nah, Bro Rama gimana nih? Jadi kayak balik lagi ke awal ya, karena si konsep buat orisinil itu hype gitu. Jadi saya bikinnya pertama nyaman, terus pikir zaman sekarang mobil klasik gimana sih pengen dilirik semua orang lain. Akhirnya saya bikin modern klasik gitu. Jadi klasiknya tetap ada, tapi saya tambah dikit-dikit beberapa part modern mungkin. Jadi biar kesan mobil klasiknya nggak hilang, modernnya juga tetap dapat. Apa aja tuh yang lo tambah? Kayak semacam rooftop itu di atas untuk tambahan ya. Oh, berarti ini aftermarket ya? Aftermarket. Terus ini Matic ya unitnya? Matic ini. Dan ini kata gua kan juga dengar ya, beberapa teman-teman di komunitas ini banyak yang punya unit yang nggak punya surat. Ya. Ada yang suratnya kawinan dan
ngambil dari yang segala macam. Nah, sulit nggak sih waktu itu, dan lu dapetnya unitnya bersurat apa enggak? Jadi waktu itu dapetinnya karena makanya mobil tua itu kita harus benar-benar paham dulu semua mobilnya, kita kenalin dulu sejarahnya ini asal mula mobil dari mana. Karena saya pun pingin mobil yang utuh, suratnya lurus, makanya saya dapetnya juga jauh dari Surabaya ini. Dapetnya juga jauh dari Surabaya. Oke bro, tunjukin dong apa aja yang jadi kelebihan lo. Nah ini kan platnya juga The Rama ya. Itu di nggak notice ya, nggak usah diliatin tuh yang matinya. Oke bro, tunjukin apa aja yang lo lakuin nih. Jadi awalnya ini mobil warnanya hijau. Warnanya hijau? Nah, kebetulan karena emang saya senang kuning, jadi dirubah ke warna kuning. Warna kuning, kayak penambahan lampu di sini. Terus kayak velg juga udah diganti. Jadi ini pas begitu dapat mobil, saya cuma pakai sebentar karena pengen ngerasain ini kurangnya apa. Akhirnya dirontokin semua, ditelanjangin mobil. Oh, ditelanjangin. Sasisnya mau dicek lagi bawahannya, takutnya ada yang berlubang atau segala macam gitu. Akhirnya saya hampir semuanya kayaknya kalau saya totalin bangunnya 100% di total bangun ulang. Dirontokin semua. Nah, ini ngerjainnya di Bandung? Di Bandung. Bengkel semua modifikasi? Berapa lama proses restorasi? Hampir 2 tahun. 2 tahun, berarti 2016 baru bisa mobil ini beres ya? Terus yang kayak gini-gini ini aftermarket? Aftermarket. Nah, kenapa sampai lo kasih tulisan apa namanya? Red harga. Di sini dong masuk kamera. Ada red harganya. Biar kalau ada yang mau berhentiin kan boleh lah. Oh ya. Tapi lebih mahal daripada online ya. Oke, yang kayak begini-gini di custom bikin sendiri apa ini orinya? Oh ini orinya. Gini-gini ori. Ya, ini kacanya semuanya selebihnya orinya. Ori semua, Orinya. masih ori. Masih orinya. Interior gimana? Interiornya udah masih ori. Masih ori ya. Oke, mau ngeliat kan? Ayo kita buka. Oke. Nah, gue lupa notice tadi, gue lupa ngomong. Kita nih lagi ada di Hotel Royal Bandung. Makasih buat Hotel ya, udah ngasih tempat, minjemin tempat buat teman kita Om Budi DJ. Makasih Om ya, udah dikasih tempat buat nge-review. Susah bener, ini hotel padahal lagi tutup ya. Karena memang anjuran pemerintah untuk meliburkan sementara. Oke, kita balik ke topik ini. Nah, bro, ini kan banyak orang cari orisinilan nih. Orisinilan. Nah, gue lihat interior lo juga perpaduan antara orisinil dan modern ya. Nah, ini juga transmisinya matic. Terus habis itu ini gimana nih ceritanya dapat ini gimana kondisinya? Waktu dapat ini kondisinya banyak bolong-bolong lah ya, tip nggak ada, AC nggak ada, segala macam nggak ada. Ya ini konsepnya udah rover nih, udah Morris yang tahun lebih muda lagi. Yeah. Akhirnya saya rapiin lagi biar enak dilihat lah, kayak kulitnya saya perbaikin lagi. Yang harusnya dipasang lagi. Harusnya dipasang lagi. Oke. Nah ini apa ini? Itu buat tombol-tombol lampu semuanya. Tombol-tombol lampu semua. Dan ini berfungsi semua. Berfungsi semuanya. Ini berfungsi. Berfungsi semua. Berfungsi ini radio juga berfungsi. Berfungsi. Ini bisa nyala nih. Bisa nyala. AC-nya juga ada. Jadi apa namanya dingin lah ya, adem ya. Adem. Bisa peluk-pelukan lah gitu di dalam ya. Jadi nggak kepanasan gitu. Terus ini penambahan ini keren banget nih. Ini namanya racktop. Racktop. Ini lo ambil segininya apa satu atap lo ambil? Ambil racktopnya aja sih. Racktopnya ya. Dari ya itu Webasto. Webasto dari Belanda ini. Ini lumayan ya. Lumayan juga harganya. Nah, bro, kalau setelah jadi puasnya kayak gimana sih? Lo gambarin. Puasnya ketika ini mobil dipakai di jalan aman, nggak ada kendala gitu. Terus orang juga banyak yang merhatiin gitu ya. Bisa, yang paling puas nih mobil bisa dipakai harian. Bisa dipakai. Jadi nggak cuma buat pajangan di rumah aja. Jadi lu kerja juga pakai ini. Kantor juga pakai ini. Oh, keren ya. Sekarang gua tanya, ini investasi apa bukan, apa buang duit? Kalau sebenarnya ya, hobi sebagai sekalian investasi ya, kayak gini ya. Investasi ya? Ini mobil juga kan banyak juga yang pengen buat pakai wedding dan segala macam gitu kan. Iya. Pertama udah investasi dari situ dan sekarang pun harganya terus naik ya. Gua tadi dengar ini punya nama loh mobil ini, si kuning ini, si taksi kuningnya. Nah, namanya dulu namanya. Namanya ini karena warnanya kuning gitu, saya kasih nama Tweety dia. Oh, Tweety. So sweet ya, so sweet. Oke. Nah, ini kan juga mobil orisinil. Terus ini juga ada beberapa upgrade dari mesin. Terus kemarin itu sempat dipakai di Sentul ya, lo udah liatin. Namanya Tweety. Oke. Gimana sih rasanya bawa mobil ini? Ini kan bukan mobil balap gitu. Bukan mobil untuk dipacu gitu, bukan mobil untuk lomba. Gimana rasanya? Jadi waktu di acara itu emang ada acara. Jadi semua komunitas semua di sini main ke sana gitu kan.
sana, cuman saya penasaran nih mobil saya tuh waktu dibikin matic tapi pengen bisa ngejar manual. Nah, akhirnya pas itu kesempatan mungkin lah kita lebih aman kalau kebut-kebutan di tracknya gitu kan, daripada di jalan kan nggak baik juga kita kebut-kebutan jalan. Akhirnya di situ saya cobain, ternyata makin sayangnya saya karena ini mobil kencang, akhirnya udah diakui sama teman-teman matic kencang kayak gini gitu. Kencang ya? Iya. Nah bro, kalau ada orang pengen beli Morris, pengen ngambil Rover kayak gini atau yang seri yang sebelumnya atau yang setelahnya, apa sih yang harus diperhatiin? Yang pertama, ya kitanya harus ngerti juga ya, kalau kita mau ngambil yang mobil tua, ini mobil udah berumur gitu kan. Udah berumur. Nggak kayak kita beli mobil dari dealer, beli pakai jalan bisa aman gitu kan. Iya. Tapi ini kan mobil hobi kayak gini kan semua pasarannya nggak ada. Iya. Harganya juga buta lah gitu kan, maksudnya yang punya mobilnya terserah dia mau jual berapapun. Iya. Jadi yang intinya kalau emang ada orang yang pengen main ini, dipelajarin dulu nih karakter mobilnya kayak gimana, asal ini mobil dari mana. Nah balik lagi ke selera masing-masing. Kalau orang itu hobinya ngebangun, mungkin bisa cari dari bahan. Iya. Kalau hobinya karena pingin punya aja, banyak juga sih yang jual udah jadi, keadaan udah jadi. Tapi harganya lo tahu sendiri kan. Iya. Worth it nggak sih? Lo mau sampai kapan nih dipertahankan nih si Tweety ini? Ini sebenarnya karena mobil impian, jadi saya sangat mempertahankan itu. Karena tapi kalau dibalik lagi ya, kalau kita impian pasti punya mimpi gitu kan. Betul. Mungkin kalau mobil ini benar-benar ditawar seperti mimpi saya di stiker itu, yang 7 kali lipat ya. Oke lah, nggak masalah gitu karena itu juga berarti udah salah satu mimpinya tercapai. Iya. Oke, para sultan di luar sana yang masih penasaran sama Tweety ini, bisa kontak ke Warta 1, bisa ke Bro Rama, bisa. Nanti gua tunjukin, kita kenalan, orangnya asik, usahanya banyak, pengusaha muda, sukses alhamdulillah. Dan orang yang sangat, menurut gua bro ini sangat sangat humble, orang yang sangat humble. Tapi kalau lu lihat mobil ini di luar, nanti di jalan lu ketemu di mana, lu klakson aja, orangnya pasti akan say hi balik ya kan. Dan ini orang Sultan Bandung lah salah satunya. Oke, bro, thank you berat. Ini lagi musim corona gini, tetap sehat, stay healthy lah ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini. Makasih banget waktunya lu udah mau nyempetin, udah mau ngasih kita buat bisa nge-review lagi zaman-zaman kayak begini. Nah mungkin ada yang lo mau sampein ke orang di penonton kita, apa yang mau lo sampein tentang usaha lo, kayak apa tentang ini, tentang mobil atau tentang apapun. Silakan. Semuanya kayak misal buat mobil, buat hobi, bagus sih buat kayak apalagi kayak keadaan sekarang. Kalau kita punya hobi kan kita berarti ada kesenangan tersendiri. Apalagi ini penyakit wabah ini, maksudnya kita ngelawannya harus pakai imun kita sendiri. Betul. Jadi di rumah pun kita kalau punya hobi jadi terpacu gitu. Maksudnya jadi ada yang dilihat, kita nggak jenuh di rumah segala macam. Terus buat teman-teman yang usaha, sabar karena nggak satu atau dua, nggak kalian aja yang usahanya sempat terpuruk. Semuanya juga mengalami hal yang sama. Semoga di balik kejadian ini ada hikmahnya gitu. Amin. Dan video ini semoga nih Om, konten lu juga bisa menghibur teman-teman di rumah. Siap. Jadi jangan lupa buka channel Warta, banyak yang menarik-menarik di sini. Siap. Thank you, Brad. Oke. Kalau gitu kita sudahi sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Warta 1 BDG TV di Big Toys. Gue Muhammad Alen dan Bro Rama. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming.